Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Hazrah, NPM 2101021021002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Metro Lampung. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas tadi Islam dan moderasi beragama dengan dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari MPDI. Di sini saya akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang latar belakang kemunculannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin masih bersatu dalam agama yang mereka jalani. Klasifikasi sosial yang ada pada saat itu terdiri dari 3 golongan, yaitu orang muslim, orang kafir, dan juga orang munafik. Namun begitu Nabi wafat, perselisihan di antara mereka sering terjadi tentang pemimpin yang akan menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada akhirnya, kekuatan kepemimpinan para sahabat tersebut mengalahkan semua ambisi dan fanatisme kesukuan, sehingga menggiring mereka pada kesepakatan untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah ia wafat, khalifah berpindah tangan kepada Umar bin Khattab. Dan setelah wafat, Khalifah Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan sebagai penggantinya menjadi khalifah. Dan setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, kekhalifahan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, muncul satu kelompok dari pengikut Ali yang memisahkan diri dan kemudian dinamakan dengan aliran Khawarij. Mereka mendefinisikan iman dengan keyakinan yang disertai pengalaman, sehingga keyakinan tidaklah berguna ketika tidak disertai pengalaman. Pada masa Ali, lahir juga aliran Sabaiyah dari kalangan Rafidiyah atau Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Ajaran Abdullah bin Sabah ini dilanjutkan oleh golongan Syiah yang terpecah menjadi 3 golongan besar, yang itu Imamiyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Berdasarkan data sejarah yang ada, setelah terjadinya fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli bermunculan satu persatu. Maka, periode akhir generasi sahabat Nabi SAW, istilah ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang baru yang keluar dari mainstream. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang diriwayatkan dari sahabat Nabi generasi junior Sighar al-Sahabah seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Sa'id al-Khudri. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam. Quran Surat Ali Imran ayat 106. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri itu adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang yang wajahnya hitam muram itu adalah pengikut bid'ah dan kesesatan. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam masalah amaliyah badaniyah terwujudkan dengan mengikuti 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Yang ketiga, apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan akal. Yang keempat, mempercayai dengan yakin apa yang berasal dari Nabi melalui hadis-hadisnya, baik yang mutawatir maupun yang ahad, baik dalam masalah akidah maupun syariah. Pesan kita yang ketiga yaitu tentang tokoh-tokoh pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Yang pelajaran kita yang keempat atau pembahasan kita yang keempat tentang ciri-ciri ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu memelihara jamaah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bertugas untuk memelihara keutuhan umat Islam. Yang kedua, bersikap tasamuh. Yang ketiga, bersikap tawasud.
Yang keempat, tawazun atau seimbang. Dan yang kelima, Ahlus Sunnah selalu bersikap i'tidal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.